Merbot masjid aja kan Masya Allah, harusnya semerbot mah duluan masuk surganya. Kenapa merbot duluan masuk surganya? Orang belum bangun, kudu bangun. Ya, orang belum masuk masjid, kudu buka pintu masjid. Ya, karpetnya dibersihin, diwangiin, supaya orang yang sujud nggak nempel recehan mulu di jidat. Kenapa bersih karpetnya? Ya, airnya kalau dibuka keluar, kerannya dibuka ada airnya. Ya, kalau ada orang yang kemudian mau ke khola, ya mau buang hajat, biasanya bersih, Masya Allah. Maka sebanyak orang yang hadir, ya, yang salat di masjid, yang ikut taklim di masjid, merbot udah gak kebayang tuh pahala. Tuh kalau mahamin, harusnya kita berebut punya cita-cita jadi merbot, ya, Masjid Nurul Jihad ini. Kalau merbot lama, kegeser posisinya ntar. Kenapa? Karena Masya Allah ini tugas mulia. Ya, tugas mulia ternyata pahalanya Masya Allah ini bisa menjadi jalur, bisa saja jalur utama dia menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekal dakwah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jamin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah kembali berikan kita nikmat bisa sampai ibadah puasa kita sampai dengan malam ke-21. Saya turut mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap semoga segala aktivitas ibadah kita semenjak kemarin malam hingga hari ini dan bahkan berapa hari ke depan, semoga senantiasa Allah berikan kemampuan, kekuatan, keistiqomahan, dan segala aktivitas kita dinilai sebagai pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar au la yusyikanallahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu. Demi jiwaku yang dalam genggamannya, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, demi Allah, kata Nabi, kalian wajib mengajak untuk kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, atau kalau tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum kalian atas abainya kalian terhadap amar ma'ruf nahi munkar itu. Summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Apa bentuk hukumannya, kata Nabi? Sampai-sampai ada di antara kalian yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata doa kita nggak dijabah sama Allah itu. Ada orang-orang yang mohonkan ampunan kepada Allah, nggak diampuni dosanya. Ada mereka-mereka yang minta permohonan, nggak dijabah permohonannya. Kenapa? Karena kita sudah meninggalkan aktivitas dakwah kita di tengah-tengah kehidupan kita, nggak mau lagi peduli bagaimana masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita untuk diajak berbuat baik, dicegah segala bentuk kemungkaran kita. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan atas kita untuk senantiasa menghidupkan dakwah di dalam peran-peran kita di tengah kehidupan kita. Yang di rumah tangga jadi ayah, jadi suami. Jadi ayah bagi keluarganya, bagi suami untuk istri-istrinya. Bagaimana masyarakat sebagai sahibul wilayah
kepala RT, ketua RW, lurah, camat, terus sampai dengan kepala negara. Masing-masing punya kewajiban mengajak dirinya dan orang lain untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Masya Allah ada 10 hari tersisa di bulan Ramadan. Mungkin untuk fadilah Lailatul Qadar akan disampaikan kepada ustadz-ustadz yang lain, tapi hari ini saya merasa perlu untuk kita kembali kepada tugas mulia kita sebagai orang-orang umat yang Allah Subhanahu wa taala berikan predikat kuntum khairu ummah. Kalian ini adalah manusia yang terbaik, umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang muncul di tengah-tengah kehidupan manusia, yang dimana khairu ummah ini punya misi utama. Apa misinya? Ya, amar ma'ruf nahi munkar, di mana mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan mengajak orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah makanya dalam satu hadis beliau sampaikan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau ada di antara kalian melihat kemungkaran, maka cegah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Maka bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan, berikan wilayah, maka wajib atas mereka menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk mengajak orang-orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang punya wilayah, punya kekuasaan, jadi pemimpin, ya, yang dipercaya oleh umat, ngatur kaum muslimin, ngatur orang banyak, maka dia punya kewajiban untuk mengajak orang-orang yang dipimpinnya beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya apa? Si pemimpin ini mendapatkan pahala sekian banyak dari orang-orang yang diajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bersyukur kita. Ada orang angkat kita jadi takmir masjid. Ada orang angkat kita jadi ketua RT, ketua RW, minimal. Ya, jabatan yang dipegang oleh kita sekalian, pada hakikatnya Allah yang pilihkan kita itu. Kenapa? Barangkali sholat kita nggak seberapa hebat, ya, sodakoh kita juga nggak keren-keren amat, puasa juga paling wajibnya doang, yang sunnah nggak pernah dikerjain. Tapi dengan upaya kita mengajak orang-orang yang ada di bawah pimpinan kita, mengajak mereka menghidupkan masjid, RT RW, mencegah perbuatan masyarakatnya yang bermaksiat, ngajak mereka untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi jalur yang paling utama dia bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa bayangin, Bang, ya. Merbot masjid aja kan Masya Allah, harusnya semerbot mah duluan masuk surganya. Kenapa merbot duluan masuk surganya? Orang belum bangun, dia udah bangun. Ya, orang belum masuk masjid, dia udah buka pintu masjid. Ya, karpetnya dibersihin, diwangiin supaya orang yang sujud nggak nempel recehan mulu di jidat. Kenapa bersih karpetnya? Ya, airnya kalau dibuka keluar, kerannya dibuka ada airnya. Ya, kalau ada orang yang kemudian mau ke khala, ya, mau buang hajat, WC-nya bersih, Masya Allah. Maka sebanyak orang yang hadir, ya, yang salat di masjid, yang ikut taklim di masjid, merbot udah nggak kebayang tuh pahalanya. Tuh kalau mahamin harusnya kita berebut punya cita-cita jadi merbot, ya, Masjid Nurul Jihad ini. Oh, merbot lama kegeser posisinya ntar nih. Kenapa? Karena Masya Allah ini tugas mulia. Ya, tugas mulia yang ternyata pahalanya Masya Allah ini bisa menjadi jalur, bisa saja jalur utama dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan bekal dakwah itu. Orang yang namanya berdakwah nggak harus ilmunya tinggi-tinggi, enggak. Ya, suami ngajakin istrinya, "Neng, bangun Neng, kita ke masjid yuk salat subuh." Itu dakwah. Bangunkan anak, "Tong, bangun Tong, yuk kita salat subuh." Itu dakwah namanya. Ya, itu dakwah yang kita lakukan, nggak perlu ilmu tinggi-tinggi. Ya, hari ini pun Masya Allah ada undangan. Saya teringat kawan kita itu almarhum Haji Solehuddin, ya. Beliau kan bukan guru, nggak ngajar, tapi Masya Allah ketika beliau meninggal dunia, antum yang sempat nyolatin rasain dah rasanya gimana. Masya Allah rindu sama beliau itu. Ya, cuma ngapain? Kalau ada taklim, ngumumkan lewat WA, padahal Masya Allah
Ya, beliau nggak cuma ngumumin, hadir juga. Dan hampir setiap taklim dimanapun selalu saya berjumpa dengan beliau. Ahlu ta'lim, Masya Allah, Allah kasih rahmat di sisi kematian beliau. Ya, ada sisi rahmat itu. Ya Allah berikan, Masya Allah, betapa luar biasanya beliau itu. Padahal guru bukan ngajar, bukan, tapi pahalanya mungkin sebanyak guru-guru yang mengajar. Kenapa? Ada wasilah, ada perantaraan yang menghantarkan orang menuju sesuatu yang baik. Ya. Kemudian kata Nabi apa? Fa illam yastati' fa bilisani. Orang punya kekuatan untuk cegah segala bentuk kemungkaran gak akan gugur kecuali dia menggunakan yang pertama, baru yang kedua dia pakai lisan tuh bang. Kayak model kita yang gak punya senjata, gak punya tentara, ya gak punya wilayah, gak punya kekuasaan, pakai lisan kita itu. Bagaimana seorang suami kalau mendakwahi anak istrinya gak pakai lisan dia, pakai lisan orang lain, gak apa-apa. Panggil guru, panggil ustadz di kampung kita, ajar di rumah ustadz, ajarin bini saya nih, anak saya termasuk saya juga mau ngaji dah. Ya gugur tuh kewajibannya. Kenapa? Sudah mendakwahi lewat lisannya. Fa illam yastati', ketika menggunakan lisan gak mampu, fa biqalbih, dengan hati. Ya doain dah tuh orang-orang yang masih jauh dari masjid, orang-orang yang masih berkubang dengan kemaksiatan. Semoga Allah berikan hidayah, Allah berikan kekuatan kepada saudara kita. Masih mending ketimbang orang yang gak peduli sama lingkungannya. Berangkat ke kantor gelap, pulang gelap, gak pernah ketemu orang sekampung. Ya, berangkat ke kantor, anak belum bangun tidur, pulang anak udah tidur, gak peduli. Masjid punya acara, lingkungan punya kegiatan, gak pernah mau hadir, gak pernah mau tampil. Masih mending kalau ada orang yang berdakwah dengan hatinya, mendoakan kaum muslimin. Mereka yang belum mencintai masjid, akar cinta hatinya ke masjid itu, ketimbang orang yang gak punya kepedulian sama sekali terhadap umat ini. Maka jamin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan ini bulan dakwah. Ya, dakwah itu gak perlu harus ada di atas mimbar, ya gak perlu pakai lisan juga. Sekedar contoh terbaik kita sampaikan, kita muslim, tunjukkan bahwa antum tuh seorang muslim yang hidupnya gak pernah merugikan orang lain, yang hidupnya jujur, tidak khianat, senantiasa memegang amanah. Muslim, tunjukkan di dakwahnya, dakwah bilhal namanya. Maka Masya Allah, mereka yang menghidupkan dakwah ini senantiasa dia punya kepedulian. Ya, kalau masuk surga sendirian, surga ngablak bang. Ya, surga begitu luas, ibarat kita punya rumah kayak lapangan bola, kesono kemari sendirian doang. Ya, boros. Surga terlalu luas, seluas langit dan bumi. Makanya kita nggak kudu ngajak teman-teman kita, ngajak keluarga kita, biar apa? Biar penuhi itu surga Allah itu. Ya, karenanya bagaimana orang yang mengajak orang lain dia berdakwah, al ulama menyebutkan beberapa fadilah min fadailid dakwah. Ada keutamaan diantara keutamaan-keutamaan seorang yang berdakwah itu. Pertama, wahimmatur rusul, orang yang berdakwah ini sama saja melanjutkan dakwahnya para nabi dan para rasul, Pak. Allah utus 124.000 nabi. Di antaranya 313-an jadi nabi dan rasul, menyuarakan dengan suara yang sama, kalimatun sawa, la ilaha illallah, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ya para nabi dan para rasul telah meninggalkan kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat 15 abad yang lalu. Ya, bukan berarti agama Islam ini redup. Ada ulama warathatul anbiya, al ulama ahli warisnya para nabi. Nggak cukup juga para ulama, nggak mungkin ulama bisa menjangkau seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Maka setiap kita pun harus jadi ulama. Ya, setiap kita harus jadi ustadz, itu wajib hukumnya. Tapi ustadz suruh jadi tentara nggak wajib, ustadz suruh jadi dokter nggak wajib, ustadz suruh jadi insinyur nggak wajib. Tapi seorang insinyur, seorang tentara, hatta seorang presiden pun wajib jadi ustadz dia. Maksudnya bagaimana? Ya, dia harus punya bekal ustadz minimal buat dirinya sendiri. Ya, makanya setan gak pernah takut sama orang ahli ibadah. Ahli ibadah mah timbang semangat doang, ilmunya kagak ada. Ya, yang ditakutin cuma satu orang saja, faqihun wahid, orang yang punya ilmu, asyadda 'ala syaitan min alfi abidin. Ya, ini dihadapin sama setan, satu orang alim
dahsyat Bu, luar biasa ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Ya, kelihatan tuh ahli ibadah datang, misalnya ada kuliah subuh, si ahli ibadah semangat salat subuhnya, ya tahu dia ada taklim dia pulang. Nah, ini ahli ibadah. Kalau orang alim enggak, ya dia tahu salat subuh ini wajib, manfaat buat diri sendiri, hatta salat sunnahnya saja dunia ame isi-isinya enggak nempel udah. Ya, kalau ada orang ahli ibadah cuma sekedar gugurkan kewajiban salat subuh doang. Ya, padahal di situ digelar taklim subuh kapan? Sabtu Ahad misalnya begitu. Tapi itu orang pulang, ini bedanya. Setan berdemen memang begitu. Ya, takut sama orang yang senantiasa cari ilmu, yang tadinya makomnya awam naik jadi orang alim. Maka Ramadan ini harus membekas, Pak. Ya, ada orang gaul sama ustadz, minimal bau-bau ustadznya dapat daripada ustadz bau. Ya, ya kan? Ya, gaul sama Ramadan, minimal bau-bau Ramadan dapat. Enak udah. Sekalipun Ramadan berlalu bau-baunya masih ada udah. Ya, wangi-wanginya masih ada tuh. Ya, makanya jangan disia-siain pelajaran penting pada hari ini. Kenapa masjid menggelar sebelum salat tarawih? Ya, ada tausiah, ada kajian supaya apa? Membiasakan diri. Kalau nanti lepas Ramadan masjid menggelar taklim, kita nggak usah kaget lagi, hadir udah. Hadir. Ya, jangan sampai jadi orang yang ahli ibadah doang tapi ilmunya nggak cukup, sayang. Bukan nggak boleh, silakan. Ya, tapi setan lagi-lagi dalam satu hadis nggak takut sama 1000 orang ahli ibadah. Kenapa ya? Kadang cuma semangat doang, ilmunya kagak ada. Kadang ngajak debat, rusuh, ya. Orang yang suka ngajak debat, rusuh terhadap perkara-perkara yang dia nggak paham kan makin membuka celah kedongoan dia itu. Ya, makin dongok kelihatan ntar. Makanya kita malu lihat kalau ada orang sesuatu yang melakukan perbuatan yang dirasa sama kita kurang sama, berbeda, jangan main hajar aja. Ya, kita tabayun dulu. Kita tanya sama guru-guru, kalau ada orang sholat begini-gini yang bener yang mana, minta kasih tahu. Ya, supaya kita nggak ketahuan bodoh-bodohnya kita. Nah, setan tuh demen kalau orang bodoh berdebat. Karena yang menang siapa? Asyaiton. Dan mereka yang berdakwah ini yang mengajak orang kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, melanjutkan dakwahnya para nabi dan para rasul. Mulia gitu. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang berdakwah ahsanul a'mal. Dia mendapatkan amalan yang terbaik. Kata Allah apa? Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Emang ada ajakan yang lebih baik ketimbang ajakan orang-orang mengajak kepada Allah dan selalu berbuat baik? Ada enggak ajakan yang lebih baik daripada itu? Ya, dalam hal ini ulama membedakan antara fadilah muadzin dengan imam. Muadzin itu kan ngajak orang kembali kepada Allah, ya, mengumandangkan azan. Tahu pahala muadzin itu sampai mana? Seorang muadzin mendapatkan pahala sebanyak orang yang mendengar azan kemudian dia mendatangi masjid, termasuk yang sholat di luar masjid. Masya Allah, ya, udah nggak kebayang itu. Bahkan salah satu fadilahnya kata Nabi, di padang mahsyar nanti seorang muadzin lehernya paling panjang, Bu. Bukan kayak jerapah, bukan. Ya, leher panjang apa? Suaranya selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika ada panggilan salat, dia memperhatikan keadaan orang-orang untuk kembali taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedudukannya nih muadzin nih. Tapi kalau ada muadzin pasti ada imam salatnya. Imam salatnya juga sama. Cuma bedanya apa? Imam salat hanya mendapatkan pahala sebanyak orang yang salat di masjid yang bareng sama dia. Tapi muadzin ini makin kenceng suaranya, ya, sampai ke Karet Kuningan Setiabudi, nyampe nih azan Nurul Jihad, Masya Allah. Ya, Ramadan doang biar bukanya sama-sama katanya. Ya, di luar Ramadan bakal kecil suaranya. Ya, Masya Allah, orang yang dengar salat walaupun di luar masjid dapat pahala yang gak kebayang. Makanya berebut. Cuma masalahnya apa? Muadzin kudu orang alim, orang berilmu. Kalau muadzin asal semangat doang, repot udah. Ya, baca azan, kalimat-kalimat azannya tidak fasih. Ya, membaca kalimat-kalimat azan yang panjang dipendek, pendek dipanjangin, asal lagu-laguan doang. Ya, supaya menang lagu nih, ya, pakai apa namanya? Nagom siapa yang dipakai? Ngaco.
Ya jangan begitu juga. Kenapa? Ya ini orang harus ada ilmunya. Ya. Jadi orang yang mengajak orang beriman pada Allah, ya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ahsanul a'mal. Ya, ini mendapatkan amalan yang paling baik ketimbang amalan yang lain. Orang yang ngajak tuh Masya Allah. Ya jangan dibalik. Kalau ada orang ngajak dong Ustadz sholatnya mah kagak. Ya ini kebalik. Sama kayak orang apa? Ngasih makan buka puasa bagi mereka yang pada saat puasa berbuka tapi dia nggak puasa itu. Bisa nggak dapat? Dia dapat pahala nggak? Ya nggak bisa, nggak begitu juga. Atau pemahamannya nggak begitu. Orang yang ngajak orang lain berbuat baik pasti dia akan mengajak dirinya untuk berbuat baik. Ya yang kedua. Yang ketiga, bagaimana amalan yang terbaik selain tadi melanjutkan dakwah kenabian, amalan yang sempurna di hadapan Allah. Yang ketiga adalah husul ala al-ajril azim, menghantarkan orang itu dapat pahala yang besar. Tadi di awal saya bilang tuh, Nabi sudah sampaikan juga, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang memulai satu sunnah yang baik, kebiasaan yang baik, orang diajak, orang kemudian mengikuti ajakan dia, maka pahala yang didapat sebanyak orang yang diajak dan mengerjakannya. Hari ini yang paling kita cita-citakan jadi orang kaya dah. Kalau kita pun nggak jadi ustadz, nih ustadz kagak, kaya kagak, bingung kita mau kemana nih? Masuk surganya bingung. Ya kenapa? Jadi orang kaya, masya Allah enak. Ya dia nggak hadir taklim, tapi kuenya nyampe, parselnya nyampe. Ya enggak, makanan-makanannya sampai dimakan mas apa? Dimakan sama orang-orang yang pada hadir taklim. Pahalanya sama kayak pahala guru yang ngajar pada waktu itu sebanyak murid yang diajarkan oleh si guru ini. Nikmat, ya. Makanya mohon pada Allah dikasih kekuatan, ya supaya kita bisa berbuat, memberikan manfaat untuk orang banyak. Al-husul 'alal ajril azim, dakwah ini menghantarkan ya orang itu mendapatkan pahala yang besar. Yang berikutnya apa yang paling penting? An-najatu minal azab. Orang itu selamat dari azab. Ya. Kalau ada anak ustaz berbuat maksiat, antum diemin, antum khianat namanya. Ya, kalau ada anak Habib misalnya berbuat maksiat, antum mau tegur nggak enak, anaknya Habib tuh, biarin aja dah, kita nggak usah tegur, nggak enak. Ya nggak sopan kita sama anaknya Habib misalnya begitu, antum namanya nggak sayang sama guru. Ya antum khianat sama guru. Kenapa? Orang kalau bermaksiat jangan didiemin. Kenapa? Kalau dia terjerumus pada jurang-jurang neraka, nanti akan dituntut di hadapan Allah satu pertanyaan, ente masuk neraka kenapa? Berbuat hadza wa kaza. Emang nggak ada yang bilangin bahwa perbuatan itu haram? Kalau dibilang dilaporkan nggak ada bilangin, ya Allah saya dibiarkan saja melakukan perbuatan yang haram ini. Siapa yang ada di situ? Siapa tetangganya? Siapa kerabatnya? Siapa orang tuanya? Nanti mereka-mereka yang tidak mengingatkan orang berbuat salah, ya dia pun juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, khamsatun ghadiballahu alaihim, ada 5 orang yang Allah murka, Allah laknat dia. Kalau enggak di dunia Allah berikan sanksinya, wa illa ya nanti di akhirat dia pasti disiapkan tempatnya di neraka. Siapa? Rajulun la ya'muru ahlah wa waladah bi ta'atillah. Seorang ayah, seorang suami yang enggak pernah memerintahkan keluarganya, anak bininya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'allimuhum amra dinihim, enggak pernah ngajarin agama kepada mereka. Ya orang kalau sudah begitu siap-siap ya, dia tidak akan selamat dari azab oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Kita mendakwahi keluarga kita. Kita ingetin kawan-kawan kita, enggak boleh ente begini bang, ini dosa bang. Sampaikan, kasih tahu tuh, agama kan isinya berita ancaman dan berita gembira. Kalau ada orang bermaksiat, ancam dia dengan dalil-dalil ancaman, ajak dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata dia nggak mau tobat juga, nggak jadi masalah. Kita gugur kewajiban kita, an-najatu minal azab, selamat kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dakwah at-tariq ala ila khairi ummah. Ya, at-tariq ila khairi ummah. Sebagaimana berdakwah itu menuju antum itu sebagai umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka predikat umat yang terbaik ini jangan sampai hilang
ya yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita tidak menghidupkan kehidupan dakwah kita yang sebagaimana dakwah ini tidak harus di tempat-tempat yang formal, tapi hanya sekedar mencontohkan dengan contoh terbaik, niatkan agar orang melihatnya bisa meniru kita insya Allah, maka ini juga termasuk gugur kewajiban kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ya beberapa fadilah-fadilah ya aktivitas dakwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga hukuman yang Allah tetapkan atas kita, kata Nabi dalam muqaddimah tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum bagi mereka yang enggak peduli, bagi mereka yang enggak ada perhatiannya terhadap bagaimana masyarakatnya, keluarganya, ya kawan-kawannya tidak diajak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir ya ketika ada orang yang kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tad'aunahu fala yustajabu lakum, sementara kalian berdoa Allah tidak mengijabah doa-doa antum itu. Maka introspeksi diri, segitu banyak kaum muslimin yang tinggal di Indonesia, ya kalau kita ngalamin kesulitan, doa-doa kita belum dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada hal yang timpang, kita baru mengajak orang kebaikan tapi kita enggak berani untuk mencegah, ya memberantas segala bentuk kemaksiatan, karena segala bentuk kejahatan bukan tugas Superman, ya bukan tugasnya The Flash, bukan, ya ini tugas kita, ya sekalipun kita bukan Spiderman gitu ya. Anak-anak kan nontonnya begitu, ya mencegah kemaksiatan, penumpas kejahatan, tokoh-tokoh. Nah antum ini tokoh utama ya dalam percaturan kehidupan ini, ya tokoh paling utama di sisi Allah yang wajib ya mencegah segala bentuk kemaksiatan yang ada di hadapan kita. Itu barangkali hal yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya kita doakan segala apa-apa yang dilakukan oleh para pengurus masjid, ya para orang tua yang telah mendukung kegiatan kita pada kesempatan hari ini, mereka-mereka yang dengan hartanya ikut berpartisipasi melaksanakan kegiatan pada malam hari ini, semoga Allah berikan mereka semua ganti yang lebih baik. Allah jadikan segala perbuatannya memperberat timbangan-timbangan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga Allah masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita terhindar dari panasnya api neraka, berjumpa dengan Rasulullah di surganya nanti insya Allah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.